Sekarang kita akan membuka atasnya. Oke, itu ya tahap awal-awal ya. Sekarang gue harus nyopotin ini. Dan cara nyopotin ini, bodi bawah sini, itu gue harus copot baut di sini. Gue nggak mungkin bisa langsung copot bautnya. Akan sangat sulit sekali. Karena gue kehalangan valve. Semua ini harus gue copot dulu ke atas. We've lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Ya, balik lagi di Bacot Tactical bersama gue, Fahmi Yusuf dan Colson Fox 202. Teman-teman, ini adalah Armory Session. Karena kemarin gue sempat polling, gue sempat nanya di IG Stories gue, apakah gue harus men-service magasin M4 dari KJW ini ya teman-teman. Dan jawabannya adalah, ya, gue harus service gitu. Maka dari itu, di Armory Session ini gue akan men-service magasin yang banyak ini. Tapi sebelum jauh, gue akan ceritakan dulu magasin KJW M4 ini. Jadi ini adalah magasin bawaan dari KJW M4 dan dia itu beratnya itu 700 gram gitu. Jadi kalau misalnya kita bawa untuk sukir bawa sampai mateng magasin tuh kayaknya berat banget, males gitu bawanya kan. Dan dia itu kalau misalkan di servis nyopotnya itu susah banget. Nah, maka dari itu banyak orang yang lebih memilih untuk beli magasin ini. Magasin itu harganya tuh 1,2 sampai 1,6 kalau nggak salah range harganya gitu kan. Dan dia itu gampang dibukanya soalnya. Untuk ngebuka semuanya gitu, magasinnya ini kan terbagi menjadi dua bagian gitu kan, yang ini tengah-tengahnya gitu. Kalau misalnya kita buka yang sini dan ini tuh udah langsung copot gitu, begitu aja copot begitu aja. Dan kalau misalnya kita mau nge-service valve-nya ini ya, kita cuma cukup untuk buka dua pasak atas aja, bodinya dibuka dan semua komponen-komponen itu simple, nggak banyak banget kayak yang punya ini. Dan ini ringan 200 gram doang gitu. Makanya banyak orang yang ya mending prefer pakai inilah gitu, beli magasin ini. Oke, kalau gitu kita lanjut aja bagaimana prosesnya. Gue akan membuka ini, servis ini sampai gue pasang kembali. Oke, mari. Oke, teman-teman, kita mulai aja. Untuk pertama-tama ngebuka yang ini ya, yang kita perlukan yang pasti toolkit sebenarnya, karena toolkit ya penting gitu ya. Toolkit yang spesifik ini toolkit buat nge-service banget ya. Gue mau ngelepas feedernya dulu biar feedernya tuh nggak lompat kemana-mana ya. Oke, yang gue perlu lakuin tuh lepas dulu bawahnya, yang kecil. Tenang aja, masih ada ukuran yang lain. Kalau dia terlalu kecil, cari yang pas. Gue termasuk orang yang cukup berantakan sebenarnya, karena mata ininya kayak nggak sesuai tempatnya, nggak sesuai ukurannya. Oke, baut taruh sini semua. Semua part harus selalu gue taruh di sini guys. Baut sini buka. Nah, ini hati-hati feedernya bisa lompat. Nah, feedernya dicopot dari sini. Nah, itu dia. Copot dulu guys. Feedernya agak seret. Turun. Feedernya seret. Oh, beneran. Dia sampai ada debu, makanya seret. Oke. Kita terusin dulu. Pennya terus nih. Sekarang kita akan membuka atasnya. Untuk atasnya kita perlu permukaan yang empuk sebenarnya seperti gini sih, karena buat ngegetok sebenarnya. Oh, ini nggak perlu digetok, setan ke bawah enggak, harus digetok dikit sih. Oke, cukup. Terus untuk nariknya ini gue butuh tang. Oke, ini pasaknya cukup segitu aja sih kayaknya. Bosan mau gue iniin satu lagi pasaknya. Oke, juga sama, gue copot aja. Pegel banget. Oke, dan ini copot perlahan. Gue lupa sebelah kanan atau kiri yang ada. Oh, sebelah kiri. Nah,
Oke. Itu ya, tahap awal-awal ya. Taruh sini. Di sini teman-teman bisa lihat betapa kotornya. Nama juga unit syutingan ya, sering dipakai buat kemana-mana. Man. Gitu kita urusin nanti aja deh. Sekarang gue harus nyopotin ini. Dan cara nyopotin ini body bawah sini, gue kan pengen tahu sealnya yang di sini ya. Itu gue harus copot baut di sini ya. Gue nggak mungkin bisa langsung copot bautnya. Itu dari sini, ini akan susah banget. Gue akan coba ya. Kalau dari sini, oke, akan sangat sulit sekali karena gue kehalangan valve. Dan ini tuh harus gue copot dulu. Gue tuh lupa, ini tuh dicopot dengan cara diputer atau gue harus, kayaknya gue harus, dia tuh valve-nya agak dalam guys. Jadi gue harus nyopotin ini. Semua ini harus gue copot dulu ke atas. Dan satu-satunya yang ngebikin ini intact adalah kalau nggak salah yang di sini nih. Nih, ada pasak lagi sebenarnya. Pasak ini harus gue copot. Maka dari itu gue butuh tang. Gue sebenarnya males sih, tapi for the sake of education, jadi gue akan melakukannya. Oke. Ini agak tricky. Ini agak tricky nih. Taruhin dulu. Taruh sini. Nah, itu dia. Ini hati-hati. Tidak boleh sampai hilang. Ya, ini tidak boleh hilang. Oke. Kunci pasak ini udah gua taruh di tempat yang aman. Sekarang kita lanjut nyopot pasak kecil ini. Pasak yang kecil ini cukup didorong aja sebenarnya. Hap. Oke, nah ribet ya. Kampret emang nih yang bikin. Nih biasa taruh sini. Setelah itu ini baru bisa dicopot seperti ini teman-teman ya. Dan ini dia. Ini udah bisa kebuka. Tapi belum sepenuhnya teman-teman. Jadi gue harus nyopotin lagi pasak yang di ini kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Karena gue waktu itu nge-service ini sendiri. Makan waktu semalaman lah sampai gue nggak tidur sampai subuh. Oh, nggak salah ya. Oke, sepertinya benar. Ini hati-hati. Taruh sini. Nah, ini semuanya baru bisa kebuka seperti ini. Oke, hati-hati jangan sampai ada komponen yang berubah-berubah. Di sini baru kita bisa ngelihat valve-nya. Dan ini baru bisa dicopot ya. Tuh. Kelihatan ya, baru bisa dicopot. Baru bisa gue mengakses yang di sini karena gue butuh ngecek sininya. Oke, perjalanan panjang bukan? Buat nge-service satu magasin KJW M4. Tapi gue mau lihat dulu, apakah benar problemnya di seal? Karena gue dengar dari sealnya, teman-teman. Atau mungkin justru di valve-nya. Gue akan coba. Oke. Problemnya di seal ya, kedengarannya itu dari sini. Valve-nya kayaknya nggak masalah. Dia yang masalah adalah di seal-nya. Oke. Sekarang kita buka baru sininya nih. Oke, sekarang kita keluarin dulu gasnya deh. Oke, masih aman. Valve-nya masih aman ya. Kita buka ininya. Bodi bagian sini. Oke, yang ini. Oh, keras banget.
Oke, sorry. Ini ternyata plus, bukan kunci bintang atau segi 6. Dan oke. Gua hampir aja merusak ini. Karena kalau misalnya ini rusak, dol, nggak bisa dicopot teman-teman. Jadi nggak bisa dibenerin. Dan dia bautnya cukup panjang, 3 sentian mungkin kalau gue hitung-hitung nih. Capek banget anjir. Oke, ini dia bautnya, panjang banget. Baru gue bisa ngeliat. Oh, ada satu lagi teman-teman. Oke. Dan dia ini panjang. Semoga nyampe. Oke, yang ini mudah. Ini copotnya mudah. Oke, nah. Baru dipakai yang ini. Depan belakang bautnya sudah dicopot, taruh sini. Baru deh gue bisa buka bagan yang di atas. Nah, di sini problemnya kelihatan. Permasalahannya itu adalah selalu karet yang melemah ya teman-teman ya. Jadi karet seal ini sangat lemah. Dan kalau misalkan ada debu, ini gue pegangnya ini agak apa ya bahasanya, kayak banyak debu aja gitu, kotor gitu. Oke, no problem. Gak ada cacat atau apa sih, sebenarnya sih masih bagus-bagus aja. Valve-nya juga oke. Masih bagus valve-nya sih, gak ada bocor. Jadi gua hanya perlu membuat ini menjadi lebih mampat lagi. Jadi satu-satunya cara biasanya gua pakai seal tape yang biasa dipakai di pipa-pipa ya teman-teman ya. Ini seal tape-nya. Sekarang gua akan nge-seal yang ada di sini. Sebenarnya gua agak ragu ya, apakah gua nge-seal begini semuanya atau gua nge-seal di dalam karet. Sepertinya sih gua harus nge-seal di dalam karetnya ya. Karena di sini ada letter L, nggak mungkin gua nge-seal dan di sini bisa ketutup semua. Jadi gua harus nge-seal di dalam karetnya. Hope it works, karena waktu itu gua melakukan metode ini itu bekerja dengan baik. Tidak ada kebocoran sama sekali. Waktu itu. Satu lapis. Mungkin 2 lapis. Mungkin 3 lapis. Dan mungkin 4 lapis, sepertinya sih 4 lapis saja ya. Dan kemudian sisanya mesti gua potong jadi nggak menjuntai begitu ya. Kemudian ini agak tricky sebenarnya. Nah, harus diginiin. Oke. Ini seenggaknya metode yang gua lakukan sebelumnya. Untuk biar lebih mampat aja gitu, biar lebih kencang aja gitu. Sekarang gue akan coba masukin, tapi ini harus gue bersihin dulu. Wow, ini kenapa kotor banget ya? Jadi sebenarnya ini banyak kotoran ya. Semoga nggak ada kotor lagi. Gue akan coba balikin. Oh balikin. Yeah, yang tahu lagu slang, para slankers tahu dong. Bismillah ya. Semoga dengan metode ini magasin ini bisa sembuh. Ganti benar. Diputarnya lama lagi. Dan kayaknya harus lebih kencang daripada sebelumnya. Oke. Itu dia. Kemudian satunya. Oke.
capek coy. Satu lagi. Oke. Dah, gini dulu. Jangan kita assemble semuanya dulu. Gue mau tahu. Oke. Tidak ada kebocoran lagi ya teman-teman ya di sini ya. Jadi itu cara gue biasanya untuk ngakalin. Jadi semua magasin yang bocor-bocor, yang gembos-gembos itu bisa diperbaiki asalkan kita bisa memperbaikinya. Sekarang kita assemble ulang lagi. Capek anjir gitu doang. Terus gue lupa urutannya. Oh, ini dulu. Ya, jadi kita. Oh enggak, sorry ini dulu guys. Ininya dulu ya. Jadi jangan tukar. Ini bagian yang kepalanya yang gede itu ada di dalam sini. Dan dia baru bisa dikunci dengan ininya nih. Kayak begitu. Kemudian kita kunci di sininya. Gue lupa pakai yang mana, kayaknya pakai yang ini. Lain ketang. Yang ini coy. Nah, ya kan benar kan? Ganti matanya dulu. Bukan yang eta. No iya. Kencengin dulu. Oke, itu sudah kenceng. Nah, sekarang kita akan pasak yang di sini. Nah, untuk posisinya teman-teman ya, ini posisinya seperti ini. Tuh. Ya. Kayak gini ya. Yang tangkai panjangnya itu ada di sebelah kalau ini ada depan berarti ini sebelah kiri. Tuh, di sini. Oke. Kemudian pasak pakunya seperti ini, yang ada kepalanya ada di sebelah kiri juga. Tinggal dimasukin aja. Slap. Nah, sudah tembus kayak gitu, baru kita pasang pengunci pasaknya yang tadi. Nah, ini kalau susah. Kalau pengunci pasaknya ini yang sekecil ini itu patah, kelar urusan kalian ya. Lebih baik beli magasin baru. Tapi selama dia ada penutupnya nih, harusnya pasaknya nggak kemana-mana. Tapi better itu bener-bener nggak hancur ya kawan-kawan. Oke, nih pengunci pasaknya sudah masuk. Sekarang kita kembalikan kepalanya kembali. Oke, ini karena ada gasnya, gua nggak bisa masukin ini kembali. Karena apa? Kepalanya yang ini menghalangi ini ya, dia. Jadi gasnya harus gua buang lagi. Oke, udah, baru bisa masukin ini. Nah, begitu teman-teman. Kemudian pasaknya yang ini, aduh susah deh. Masukin seperti biasa, digetok halus aja. Kemudian yang satu lagi, pasaknya satu lagi, digetok halus aja, tok 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 tok. Nah, biasanya di ujungnya suka nggak ngepas, jadi kadang harus dipaksa dikit lah, boleh. Nah, sampai masuk beneran. Udah gitu, baru feedernya kita masukkan. Dan jangan kebalik-balik ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya kebalik-balik jadinya malah nyangkut. Oke, masukin. Masuk. Aduh, kebalik lagi. Oke, ini udah seperti ini ya. Baru kita balikin ininya. Oke.
agak PR ya. Dan yang satu lagi. Oke, itu dia gimana caranya kalian menservis sendiri magasin KJW M4 ini ya. M4 merek KJW ini. Jadi dia agak PR. Gua prefer tetap mending teman-teman beli magasin yang satunya lagi aja. Oke, sekarang kita tes. Ini kosong. Dan di chamber juga ada satu kayaknya. Bahaya juga. Ingat selalu ngecek chamber. Anggap semua ini ada isinya ya teman-teman. Oke, udah keluar. Mari kita tes. Oke, itu ya teman-teman ya. Nih. Oke, itu dia. Dan magasin gue yang lainnya juga udah pernah gue servis yang lain-lainnya. Dan ini udah sering jatuh banget nih. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat ini penyok semua, sama ini juga, ini tuh sering jatuh. Ini penyok-penyok juga, kadang sampai seret gitu. Jadi emang magasin ini tuh kekurangannya karena dia tuh sangat berat. Jadi kalau misalnya kita ganti magasin dan pas dia jatuh, itu bisa penyok banget. Nah, kurang lebih itu aja sih gimana caranya untuk nge-service magasin M4 KJW ini. Oke, menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman mau beli M4 merek KJW atau lebih baik tetap AEG? Oke, itu pendapat masing-masing aja. Kalian sukanya AEG atau GBR. Tapi kalau misalnya teman-teman ngobrolin soal GBR, kita bisa ngobrol bareng. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, comment, share. Menurut teman-teman berikutnya gue harus bahas apa lagi ketika di kolom komentar. Oke, cukup sekian aja dari gue Fahmi Yusuf dengan Call Sign Fox 02. I'm signing out. I'll see you on the field.